sekedar informasi kalau mereka berdua ini merupakan siswa yang berprestasi di sekolah mereka. Kalau Nanat ini merupakan juara 1 umum ya? Iya. Kalau juara 2-nya itu bestie yang saling melengkapi. Selamat datang di channel KM3,5 Podcast Pakumtek Palembang. Halo Pakomster, kembali lagi di podcast KM 3,5 Palembang. Oke, di podcast kali ini Mbak Wina kedatangan dua teman-teman cantik kita dari SMP Negeri 45 Palembang. Oke, boleh dong kenalan dulu, say hi dulu, siapa namanya? Halo. Oke, boleh dong kenalan dulu siapa namanya? Kenalin, nama aku Najwa Dwi, biasa dipanggil Wawa. Halo, kenalin nama aku Nadia Almira Andida yang biasa dipanggil dengan Nana. Halo Nanat, halo Wawa, halo. Puasa kah semua hari ini? Alhamdulillah. Puasa. Masih semangat banget ya. Pulang sekolah? Pulang sekolah nyempetin waktunya buat podcast ke Palkomtek. Ngejabanin ya kesini ya. Sekarang ngabuburit ya? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Wawa sama Nanat kegiatannya sehari-hari selain sekolah apa nih? Apakah selebgram atau scroll TikTok aja? Scroll TikTok. Scroll TikTok. Oke, Wawa sama Nanat, Mbak Wina mau ngasih info nih. Kalau di Palkomtek kan tema Ramadannya di tahun ini itu Gen Z. Menurut Wawa dan Nanat, Gen Z itu apa sih? Boleh dong, siapa dulu nih yang mau jawab? Satu-satu. Nanat atau Wawa? Atau Sweet dulu? Boleh dong, Sweet dulu. Nanat aja kalau enggak. Nanat aja. Menurut kalian Gen Z itu apa? Menurut Nanat ya, Gen Z itu apa ya? Anak-anak yang seumuran kalian ya? Iya. Anak-anak yang notabene-nya sekarang lebih gaul. Yang SMP udah pada nongkrong ya. Kalau kalian udah sering nongkrong nih? Atau pulang sekolah langsung nongkrong? Sering sih. Atau street parent jangan-jangan? Ida. Oke, Ida berarti Ida tuh enggak ya guys ya. Jadi kita kemungkinan kita pakai bahasa Palembang aja biar adik-adik yang cantik-cantik ini ngobrol juga lebih santai dan juga lebih rileks ya. Oke. Nanat sama Nadia Wawa ini Mbak dengar aktif ya di organisasi OSIS. Boleh dong di-spill sama teman-teman jabatannya sekarang apa dan udah berapa lama di organisasi OSIS-nya? Boleh, Wawa dulu. Kalau aku jabatannya sekretaris OSIS. Sekretaris berarti tulisannya bagus ya? Biasanya kayak gitu. Kalau sekretaris itu kalau di sekolah biasanya yang dicari guru itu yang tulisannya bagus ya Nanat ya. Berarti tulisan lo bagus seindah orangnya. Udah bisa aja. Oke, kalau Nana? Kalau Nana jabatan OSIS itu wakil bendahara sama sekbid Seni. Seninya tuh apa aja kalau boleh tahu? Kemarin seninya itu tentang kayak seni apa ya? Yang ngegambar itu loh Kak. Oh, yang Iya, berarti sama- kalau ada acara seni, Nanat yang handle kayak gitu. Iya, terus kayak tentang Ide-idenya dari Iya, Nanat kayak gitu, lebih kayak gitu ya. Apa namanya? Lebih ke ketua seninya. Kalau Iya. emang ada acara seni kayak 17-an mungkin ada lomba-lomba kebaya atau hari Kartini. Biasanya kan di sekolah ada ya lomba-lomba fashion show. Iya, fashion show. Itu Nanat yang handle atau yang dibantu sama teman-teman yang lain. Oke, udah Mbak Wina tadi udah nanya jabatan, terus mungkin kalian udah berapa lama nih kalau boleh tahu? 1 tahun. 1 tahun, berarti dari kelas? 8. Kalau Nanat kan pindahan. Jadi di Pindahan dari mana nih ngomong-ngomong? Dari Prabu Muli. Dari Prabu. Saya hello dulu dong sama orang-orang Prabu. Halo Prabu Muli. Apa kabar? Kota nanas ya Wawa ya? Lalu kita kota apa? Palembang. Kota pempek. Itu sih kata Palembang. Iya. Kota pempek.
PMP. Terus Jadi Nanat dulu jadi OSIS di situ sudah setahun sih. setahun dari kelas 8 ya. Enggak, Nanat kelas 7. Oh kelas 7. Bawa dari kelas 8. Oh beda-beda. Kan beda sekolah. Oh ada beda sekolah. Maksud yang Mbak Wida tanyain sekarang, selama Wawa dan Nanat menjabat di OSIS SMP Negeri 45 Palembang, Iya. itu dari kapan? Dari kelas 8. Kelas 8 emang Semester 2. 2, oke, semester 2 berarti pembukaan penerimaan OSIS itu dari kalian kelas 8 ya? Iya. Oke, dari kalian kelas 8. Berarti kurang lebih udah setahun, sekarang udah kelas 9 kan? Udah mau jadi mbak-mbak SMA kan? Yang pastinya mungkin Wawa dan Nanat ini merupakan guys ya, sekedar informasi kalau mereka berdua ini merupakan siswa yang berprestasi di sekolah mereka. Kalau Nanat ini merupakan juara 1 umum ya. Iya. Kalau Wawa juara 2-nya. Itu bestie yang saling melengkapi. Jadi buat kalian adik-adik yang di rumah nyari bestie itu yang bisa saling melengkapi. Yang satunya peringkat 1 umum, yang satunya peringkat 2 umum. Jadi kalau mau tesnya bareng-bareng ya. Iya. Mau tes kemana kalau boleh tahu, lanjut kemana? SMA 1. Oke, SMA Negeri 1 ya, SMA unggulan itu ya. Oke, itu jalur undangan ya? Jalur undangan, luar biasa banget loh. Boleh dong tepuk tangan dulu kita sendiri. Oke, terus Mbak Wina mau tanya nih, menurut kalian, pendapat dari kalian ya, setelah ikut OSIS itu gimana sih? Atau ada perubahan yang signifikan kah tentang keseharian kalian? Terus tentang bagi waktu kalian antara organisasi dengan sekolah, melihat kegiatan kalian sekarang kan kalian udah kelas 9 juga ya, yang banyak tugas mungkin, terus banyak kerja kelompok pastinya, itu bagi waktunya gimana? Terus perubahan apa aja sih yang ada di hidup kalian setelah kalian mengikuti OSIS di sekolah? Perubahannya sih lebih disiplin sih. Terus lebih aktif, bisa kenal banyak-banyak uang kalau di sekolah tuh. Lebih berani juga Iya, ya, terus nih lebih bisa menghandle event sekarang, padahal masih SMP udah bisa menghandle events. Oke, boleh. Terus cara kalian bagi waktunya antara organisasi dengan sekolah gimana? Mungkin buat teman-teman di luar sana, mereka pengen ikut OSIS nih, tapi pasti mereka pusing, aduh tugas sekolah banyak, nah ikut OSIS pasti tidak bisa bagi waktunya. Boleh dong Wawa sama Nanat kasih tips dan triknya buat teman-teman di rumah, gimana sih cara bagi waktu antara organisasi sama sekolahnya. Mbak, lihat-lihat juga kan kalian kan juara 1 dan juara 2 umum nih. Gimana nih cara bagi waktu belajar sama organisasinya biar dapat organisasi jalan, terus juga bisa dapat peringkat 1 dan 2 juara umum. Bisa kasih tips dulu dari Wawa dulu boleh? Masih malu-malu guys, masih imut-imut adik-adik ini. Nggak apa-apa, santai aja. Boleh dong dikasih tips dan triknya. Siapa tahu Mbak Wina terinspirasi nih dari adik-adik ya. Siapa tahu teman-teman di rumah, para Gen Z yang mungkin mereka notabene-nya males ikut organisasi, terus mereka juga nggak bisa bagi waktu untuk belajar, malahan mereka banyak di main handphone dan gadget mereka. Sekarang kan apa-apa HP, apa-apa scroll TikTok, apa-apa Instagram, apa-apa live. Nah mungkin dengan adanya kalian di podcast ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah, gimana sih caranya biar bisa aktif di organisasi, terus juga bisa meraih peringkat 1 dan peringkat 2 juara umum dan mendapatkan jalur undangan buat tes ke SMA impiannya unggulan. Boleh dikasih tips? Nanat dulu, yang peringkat 1 dulu ya. Kalau menurut Nanat pribadi sih, kalau bagi waktu itu kan kalau misalnya organisasi itu kan kebanyakan siang kan Mbak. Nah itu kan biasanya siang kayak ngebahas rapat-rapat itu kan Rapat ya. sebelum ngadain eventnya. Nah pasti kan kita tuh setiap balik sekolah pasti ada tugas kan. Tugas sekolah. Iya, tugas sekolah. Nah kalau Nanat itu mengerjain tugasnya di malam hari sebelum tidur habis isya. Habis isya, berarti Iya. masih nyempetin, walaupun sibuk organisasi, Nanat masih sempetin waktunya buat belajar ya. Benar. Kalau
balik sekolah gak ada PR, terus ngadain rapat juga, rapat OSIS. Ya kadang balik sekolah tuh juga bisa sih kalau masih ada waktu senggang kan, biasanya kan nggak kerjain tugas dulu. Oke, berarti kalian bisa memilih waktu yang mana prioritas, yang mana yang harus dikerjain duluan, yang mana nanti ya. Terus juga organisasi juga siang di luar jam sekolah pastinya kan, jadi nggak bakal ganggu pelajaran yang ada. Oke, selain belajar organisasi, kalian ini pasti suka nongki ya? Karena Mbak lihat sekarang anak-anak SMP sekarang itu udah bisa nongki. Oke, kalau Nanat sama Wawa sendiri bisa nongki atau malah kalian ini lebih ke street parents? Bisa nongki sih. Bisa nongki. Oke, ada pengalaman-kah cara kalian minta izin ke orang tuanya tuh gimana nih? Boleh dong di-spill sama Mbak Wina, karena Mbak Wina nih sekarang lihat anak-anak SMP itu udah pada nongki-nongki mereka. Terus ya dek ya, sosmed mereka tuh jauh lebih aktif daripada Mbak sendiri itu. Itu cara minta izinnya gimana ya? Karena kalau di zaman Mbak ya, buat kerja kelompok aja itu minta izinnya itu susah setengah mati. Itu kalau mau nongki gimana cara minta izinnya? Ngerayu sih. Ngerayu. Oke, kalau zaman Mbak Wina dulu kalau temen udah datang buat kerja kelompok baru minta izin. Itu pernah nggak kayak gitu? Enggak pernah. Udah dari jauh hari sih. Takutnya nggak dibolehin. Iya, pernah. Iya, pernah gimana? Boleh dong cerita. Pernah waktu itu mau nonton. Mau nonton bioskop? Iya, nonton bioskop. Sehabis pulang sekolah. Terus kan dari jauh hari kan sudah izin sama ibu. Terus kata ibu boleh. Kirain nggak bakal lagi izin sama ayah kan? Nggak bakal Pasti berkepanjangan ya? pasti boleh juga biasanya. Terus sudah lah pakai baju. Lah cantik. Cantik tinggal diantar. Terus juga mereka nunggu di depan sekolah. Oh, nunggu kan. Terus pas mau pergi tiba-tiba katanya udah boleh. Nangis tak tuh nangis. Nangis terus ngebatalin dengan kawan-kawan. Dia ngebatalin, jadi cuma kami bertiga yang pergi. Wah, itu tuh emang dari sekolah atau OSIS? Iya sih, Pribadi. Oh, pribadi. Nonton film apa saat itu kalau boleh tahu? Film hantu. Iya, film hantu. Pasti sedinian kan? Pasti nangisnya bertubi-tubi tuh. Cak manusia paling tersakiti. Padahal Mbak ya kan awalnya Nanat yang nggak dibolehin kan. Sudah Nanat nangis ngomong sama mereka juga kalau nggak dibolehin. Nah Nanat coba-coba izin lagi kan sama bunda sama ayah. Nah taunya dibolehkan. Nah Wawa Pas hari udah boleh. iya Wawa. Padahal Wawa ngomong kan dibolehin kan dibolehin. Lah sudah bangga ya. Sudah bangga. Oh kita dibolehin loh. Kita dibolehin loh. Padahal itu prank. Prank dari orang tua biasanya. Tapi emang kebanyakan orang tua tuh dari jauh hari dia bilang boleh kok pergi. Pas hari H kita udah siap, temen-temen udah nunggu, tiba-tiba aduh tiba-tiba gak usah lah, lama kaget baik. Nanti aja perginya, maksudnya itu orang tua. Tapi dek percaya orang tua tuh ada insting tersendiri. Mungkin pada saat mereka udah ngizinin, mereka ada perasaan yang tidak lemah, yang tidak buat mereka ngizinin kalian pulang. Siapa tahu kalau Wawa maksud pergi saat itu kita tidak tahu ada balik di jalan ataupun apa. Karena kayak begitu besok kapan lah. Tahu tunggu. Tapi kalau udah jadi alumni itu mustahil sih. Karena kumpul dengan kawan-kawan SMP itu emang momennya pas kalian masih sekolah. Iya, kalau kalian nggak tamat itu lagi asik. Nah, kayak basi kayak asing juga benar. Apalagi tidak mungkin satu kelas bahkan satu sekolah itu masuk ke SMA yang satu. Jadi kalian bakal pencar yang satu ke sini, yang bahkan Wawa sama Nana kan mau tes bareng nih jalur undangan. Belum tentu satu kelas. Belum tentu satu kelas. Kalau jurusannya sama. Kan sekarang Satu ya. Merdeka.
Oh iya, merdeka. Jadi satu ya. Satu. Jadi sama semua ya. Oke. Setelah tamat sekolah ke SMA, setelah tamat SMA, planningnya mau kemana nih? Pengen kuliah. Pengen kuliah. Emang muka-muka mbak-mbak kuliah. Tapi kalian berdua luar biasa loh, bisa mengatur antara sekolah, terus PR, terus juga bisa dapat juara 1 dan juara 2. Ini yang namanya bestie, bener-bener bestie. Di kalau kata orang Palembang tuh saling ejo ya. Tapi padahal saling ejo, mana caranya kita bisa dapat juara 1 dan juara 2. Terus kalian kan dapat juara 1 juara 2. Juara umum bahkan itu ada enggak kira-kira atau gunjingan atau omongan-omongan dari teman-teman kelas atau teman-teman luar kelas? Contohnya nih ya. Nanat sama Wawa itu mereka pintar ambil hati guru karena mereka OSIS, jadi mereka peringkat 1-2 umum gitu. Kalau terdengar di kuping sih udah pernah yang Nggak pernah ya. Tapi pernah ngerasa kayak pasti mereka ada yang ngomongin kayak itu. Tapi kalian ya bodo amat, yang penting kita jalan dan kita dapat itu dengan usaha kita sendiri ya kan. Oke, mungkin ada cerita lucu selama di OSIS ataupun selama menghandle event-event kalian atau bahkan Wawa nih misalnya lagi nulis tiba-tiba diisengin sama teman-teman organisasi ataupun adik-adik, pernah nggak ada cerita konyol ataupun lucu? Boleh dong di-spill ceritanya. nggak ada. Kalau selama di OSIS ataupun selama menjalani event, apakah ada cerita-cerita lucu Selama di event OSIS? Contoh nih, misalnya kalian ikut, biasanya kemarin kata gurunya di sekolah itu sering ngadain acara 17-an ya. Itu yang handle kalian. Kalau boleh tahu jumlah anggota OSIS seluruhnya itu berapa? 17. Itu dari masing-masing kelas atau masing-masing kelas. Kelas 8 aja? Enggak. Kelas 7 juga? Oh, enggak. Kelas 8 dia, kelas 8. Kelas 8 aja. Pembinanya tadi Ibu Nelly ya? Iya. Pembinanya Bu Nelly itu kayak penanggung jawab. Penanggung jawabnya. Oke. pembinanya Pak Ryan Sama Bu Farida. wakilnya Bu Farida. Oke. Jadi selama di OSIS kalian udah ada event apa aja nih kalau boleh tahu? Banyak. Contohnya boleh dong disebutin? Misalnya kalau misalnya ada hari besar. Maulid Nabi. Iya, Maulid Nabi. Terus pesantren kilat Iya, kan pesantren kilat. habis apa Ramadan. kan Ramadan ini kita ada pesantren kilat. Pesantren kilat, tapi kata Ibu Nelly kemarin sekedar yasinan aja ya Kalau biasanya. tahun ini gitu, kalau nanti kemarin kayak ngadain fashion show, ngajar, cari tilawah. Pakai baju-baju muslimah ya, Iya, fashion show. benar. Biasanya cewek sama cowok fashion show. Benar. Oke, berarti Wawa sama Nanat ini pengalamannya dalam event itu udah luar biasa ya, udah luar biasa banget. Oke, ngomong-ngomong nih, kalian udah kelas 9, perjalanan kalian menuju ke SMA yang kalian inginkan itu kan tinggal menghitung bulan bahkan menghitung hari lagi. Iya, benar. Kalau boleh tahu hal-hal apa aja sih yang udah kalian persiapkan buat kalian ke tes ya, ke tes tersebut? Kalau dari Nana? Kalau Nanat sih masih belajar cari-cari informasi tentang SMA itu kan. Terus kayak nengok kualitasnya juga sih. Iya, benar. Kualitasnya gimana ya? Terus juga kalau belajar, dari segi belajar gimana tuh? Kayaknya santai aja, belajar. santai-santai. Santai karena emang kapasitas otaknya itu udah limit ya. udah macam aja aku jawab pertanyaan ini. Mungkin kayak gitu ya. Bisa jadi. Tapi kalau kayak kalian ini mungkin mempersiapkan untuk menjawab soal-soal itu mungkin dari jauh-jauh hari udah kalian Benar. Oke, jadi pas ketika udah ngitung hari mau apa namanya tes itu tinggal apa namanya mencet aja jawabnya. Jadi udah ada bekal ya, udah ada bekal pastinya. Tinggal mempersiapkan diri aja. Oke.
kalau boleh tahu goals kalian dan impian kalian setelah kalian nanti lulus nih seandainya di SMA 1 ya impiannya, itu kalian mau ngapain aja kalau kalian lulus? Eskul banyak. Iya, eskul banyak-banyak. Emang selama di SMP nggak ikut eskul? Enggak ada sempat. Benar. Karena padat juga ya jadwalnya ya. Karena kalau di SMA itu SMA 1 apalagi itu eskulnya luar biasa banyak banget loh. Iya, kalau boleh tahu mau ikut eskul apa aja nih? Pramuka, terus MB. Iya, kalau di SMA 1 itu terkenal sama marching bandnya. Jadi kalau kalian emang pengen ikut eskul, jangan lupa ikut marching bandnya. Karena Mbak Wina pribadi juga pernah collab sama mereka pas Mbak Wina masih SMA dulu. Itu yang terkenal itu biasanya marching bandnya. Tapi udah siapkah kalian panas-panasan? Siap. Insya Allah. Kalau Wawan nih kayaknya dia dari posturnya dia cocok jadi mayoret. Boleh. Apakah pengen? Pengen banget ya. Itu salah satu goals kalian dan impian kalian ketika kalian udah keterima nantinya di SMA 1 ya. Ikut eskul banyak-banyak. Oke. Kalau kelas 1 itu masih kepikiran buat ikut eskul banyak-banyak dan banyak-banyakin mainnya. Tapi kalau udah kelas 2, kelas 3 itu pasti mikir gimana caranya aku lulus ke perguruan tinggi. Benar. Jadi apa deh, nikmatin aja masa muda kalian. Karena para Gen Z sekarang kebanyakan mereka menikmati masa muda mereka, tapi mereka lalai sama pendidikan mereka. Iya kan, bener banget. Apa jangan-jangan apa namanya? Ada nih teman-teman kalian yang kayak gitu? Ada sih. Yang mereka menganggap sepele pendidikan itu, yang mereka menganggap ya sudahlah, lah zaman berapa ini ya, tahun berapa ini, yang penting kita main HP, yang penting kita update, biasanya kayak gitu. Ada sih. Ada kan? Pastinya ada sih kak. Karena mungkin anak-anak sekarang itu nganggep remeh kan, mungkin juga terpengaruh karena HP itu, karena mereka kayak sudah males. Kan lo TikTok juga sekarang, apalagi TikTok, Instagram, itu mereka apa namanya di sosmed itu rata-rata yang emang mereka banyak jadi selebgram, jadi mereka sekolahnya homeschooling, jadi mereka tuh termotivasi pengen jadi selebgram, tapi nggak kesampaian, malah sekolahnya yang hancur, gitu kan. Jangan-jangan bawa sama anak-anak ini selebgram nih diam-diam, selebgram, seleb TikTok atau seleb IG nih, jangan-jangan. Tapi kayaknya Mbak Wina pernah lihat di FYP TikTok. Apa sering bikin video TikTok? Enggak, jarang ya. Kalau Nana? Jarang sih. Jarang juga. Oke. Ini mungkin kita udah dulu ya. Sebelum kita akhirin podcast kita, mungkin boleh dong kasih pesan dan kesan buat teman-teman di luar sana yang memang mereka pengen ikut organisasi, apalagi OSIS ya, yang notabene-nya itu bagus sekolah. Iya, banyak yang bilang kayak gitu ya. Kalau jadi OSIS itu babu sekolah, babu guru, karena emang sering disuruh-suruh guru. Padahal nih ya teman-teman, OSIS itu bintang sekolah. Jadi kalau ada apa-apa, OSIS yang menonjol. Kalau ada apa-apa, dikenal guru. Terus kalau contohnya nih, Mbak Wina kasih undangan ke sekolah, yang disuruh siapa? OSIS, kayak gitu. Bukan teman-teman yang biasa-biasa aja yang notabene datang telat, males, terus juga apa namanya? Nggak ngerjain PR kan. Kalau OSIS kan tertata, kayak kata Wawa sama Nana tadi, perbedaan siklus hidupnya itu jauh lebih apa namanya, tertib sekarang ya. Benar, lebih disiplin, tertib. Oke, jauh lebih disiplin. Jadi boleh kasih tips buat teman-teman di rumah yang mau pengen ikut OSIS tapi mereka masih punya pikiran kalau OSIS itu sekedar babu sekolah, babu guru, itu gimana tuh? Ya dong dikasih tips. Siapa yang mau kasih tips? Boleh gantian. Boleh. Oke, boleh. Ya, buat kalian yang masih mikir kalau OSIS itu bagus sekolah, itu salah sekali. Salah banget ya. OSIS itu goals sekolah. Jadi bintang sekolah. Kalau ada apa-apa, anak OSIS mana nih? Kalau sekolahnya itu anak OSIS mana? Yang disayang guru siapa? OSIS. Kebanyakan. Yang diajak guru kalau ada event siapa? OSIS. Yang dikenalin sama orang-orang hebat
Diajak grup siapa? OSIS, nggak ada yang lain. Karena kalau mau ngajak yang lain itu belum tentu mereka bisa bawa diri mereka, belum tentu mereka bisa disiplin. Karena dengan ikut organisasi apalagi OSIS, kalian bisa membangun kepercayaan diri, terus juga kalian pasti bisa pede juga nih contohnya. Udah pede sekarang. Walaupun awalnya masih malu-malu ya. Masih malu-malu. Oke. Masih kuatkah puasanya Wawa dan Nana? Alhamdulillah. Apakah puasanya lancar di puasa pertama sampai akhir? Kalau Nana lancar sih. Kalau Wawa? Sudah bolong 4 hari. Oke, sudah bolong 4 hari. Itu biasanya karena cewek ya. Karena cewek. Oke, mungkin sampai sini aja kita ngobrol-ngobrol kali ini. Mungkin nanti di next video nanti Mbak Wina bakal undang kalian dengan tema yang berbeda. Boleh? Karena kalian udah ketagihan podcast di sini. Nggak semenyeramkan itu kan podcast. Tapi kita siapa tahu nanti bisa jadi beauty vlogger kayak yang idolanya Wawa tadi. Bisa jadi selebgram juga. Oke, mungkin podcast kita pada siang hari ini sampai sini aja ya teman-teman. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye bye.